Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, saudara sekalian. Kembali kita bersama akan merenungkan firman Tuhan melalui program Sapaan Gembala GKI Delima. Hari ini Selasa, tanggal 16 April 2024. Saya akan membawakan tema Thomas. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah setiap hati kami, jiwa kami, pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud pesan firman Tuhan, dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk merenungkan tentang Thomas, saya mengajak kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan kita. Ibu Bapak sekalian, kita tahu Thomas adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang begitu dekat dan merupakan salah satu murid yang beberapa kali mendapat kesempatan mendengarkan langsung pernyataan-pernyataan Yesus tentang apa yang dia alami. Dan Thomas dalam pengakuannya seringkali menyatakan kepolosannya, kejujurannya. Jadi Thomas selain terkenal sebagai orang yang ragu-ragu, sebenarnya Thomas adalah sosok yang begitu polos, terbuka, jujur apa adanya. Termasuk ketika Yesus sudah menampakkan diri kepada para murid yang lain, Thomas tidak ada, maka dia mengatakan, "Aku tidak akan percaya kalau sebelum mencucukkan jariku ke bekas paku dan bekas lambung yang ditusuk tombak itu." Ibu Bapak sekalian, Tuhan begitu memahami, mengerti setiap karakteristik para murid, termasuk ketika Thomas yang tidak percaya karena tidak melihat langsung Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. 8 hari kemudian Yesus kembali hadir di tengah-tengah murid-murid yang saat itu sedang berkumpul semua di tengah pintu yang tertutup rapat. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh memahami, mengerti, dan mau memperlengkapi para muridnya agar mereka benar-benar percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini? Tentu yang pertama, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti setiap karakteristik para muridnya, anak-anaknya, pengikutnya. Dan dia terus berusaha memperlengkapi dan meyakinkan agar orang-orang, terutama para murid pada saat itu menjadi percaya. Yesus pun mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Pesan itu ditujukan bagi Bapak Saudara dan saya saat ini tentunya, yang tidak akan pernah melihat langsung Yesus yang bangkit itu. Tetapi kita bersyukur melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui Injil, kita boleh mengerti, mengetahui tentang kisah kehidupan, pelayanan, dan tentunya karya penyelamatan Yesus melalui salib. Berbahagialah setiap kita yang telah mempercayainya, dan kita adalah saksi-saksi Kristus masa kini. Marilah kita terus meneruskan cerita, berita, warta, dan karya keselamatan Kristus melalui laku hidup kita. Tentunya bukan hanya suruh baca Alkitab, tetapi bagaimana kita menghidupi ajaran-ajaran Kristus, perintah-perintah Yesus yang nyata dalam laku
hidup kita. Kiranya Tuhan terus menolong dan memimpin hidup kita menjadi saksi-saksi Kristus masa kini, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal, merasakan, mengimani kasih Kristus dalam laku, tindak, perkataan, dan pemikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan tentang Thomas yang seorang peragu, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang jujur, tulus apa adanya, polos apa adanya. Dan Tuhan memahami, mengerti untuk meyakinkan dia Yesus hadir dan memberi kesempatan untuk Thomas melakukan apa yang dia inginkan, yaitu merabanya. Tetapi Thomas tidak melakukan itu. Dan ketika Yesus hadir, dia sangat percaya, bahkan dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Sebuah pengakuan yang tulus dan penuh iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Biarlah kami belajar menjadi seperti Thomas, meskipun kadang kami tidak terlalu yakin, ragu-ragu, tetapi kami percaya Yesus selalu hadir dalam laku hidup kami untuk meyakinkan kami bahwa Yesus benar-benar hidup, bangkit, dan dia hadir dalam kehidupan kami dalam segala situasi keadaan yang ada. Kami berdoa Tuhan dalam segala pergumulan kami saat ini, anak-anak-Mu, baik mereka yang bergumul tentang kesehatan, bergumul tentang masa depan di bangku sekolah, kuliah, bergumul dalam proses menyerta masa kehidupan dengan mencari pasangan, mencari pekerjaan, bergumul dalam rumah tangga keluarga, menantikan kehadiran momongan anak yang mungkin dilanda ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan. Biarlah mereka terus boleh percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus yang terus menyatakan kasih karunia-Nya, mengerti yang kita butuhkan, yang kami butuhkan. Oleh sebab itu kami terus mau bersandar, berserah kepada Tuhan. Kami teringat untuk saudara-saudara kami Tuhan, para lansia yang terus menantikan kasih karunia Tuhan dalam keseharian mereka. Tuhan menolong, berkati untuk Oma Hedi Cahya, Oma Sayan, Oma Budi, Bapak Effendi, untuk Ibu Nani Pangestu, Ibu Nani Mahargono, Oma Christine, Ibu Sumihar, dan juga mereka yang berjuang dengan sakit yang menahun, untuk Oma Titin, Bapak Sutanto Harto, Ibu Sumihar, dan juga mereka yang sedang pemulihan, Pak Tony Talar, Saudari Olivia Hana, dan mungkin yang saat ini sedang dalam situasi yang tidak baik. Tuhan terus menolong, menghampiri, menopang, menguatkan. Untuk Ibu Trisnawati Sutejo, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 15. Ada Bapak Widianto Nugroho, Bapak Lilik Supriyanto, Ibu Tirsa Serafina Gani, Ibu Yanti Sim. Biarlah pertambahan usia mereka membuat mereka semakin setia kepada Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman dan karakter, dan semakin mempermuliakan Tuhan dalam hidup mereka, dengan terus menyatakan cinta kasih bagi orang-orang di sekitar mereka, keluarganya. Di manapun Tuhan menempatkan mereka, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan boleh menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Akhirnya kami serahkan bangsa negara kami, biarlah Tuhan senantiasa menolong, memberkati, dan menuntun setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk terkait persoalan ekonomi, persoalan sosial, politik, terutama untuk masalah keamanan di Papua. Tuhan yang berkati agar dapat diselesaikan dengan kedamaian, kerukunan, untuk menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih, kami bersyukur untuk persekutuan singkat kami pada hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi sepanjang hari ini dan kehidupan kami selanjutnya. Kami menjadi saksi-saksi Kristus yang memuliakan Tuhan seturut dengan karunia talenta yang Kau percayakan, anugerahkan kepada kami. Kami menutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang selama-lamanya. Amin.